Seringkali hidup kita justru penuh dengan kesombongan, ego, dan ketidakpedulian. Sebelum melangkah lebih jauh dalam kisah Natal ini, marilah kita berhenti sejenak dan datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mari dalam Lukas 2 ayat 10, firman Tuhan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di dalam Yesus Kristus, dosa diampuni, hidup diperbarui, dan harapan dinyatakan. Setelah menerima kabar baik itu, kita tidak dipanggil untuk kembali hidup seperti semula. Natal mengubah arah hidup kita. Yesus yang lahir di palungan mengundang kita untuk berjalan di jalannya, jalan kerendahan hati, jalan ketaatan, jalan kasih. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kisah Natal ini bukan hanya cerita masa lalu, melainkan iman yang kita hidupi hari ini. Marilah kita bersama gereja Tuhan di segala zaman mengaku iman kita kepada Allah yang telah datang dalam Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli. secara pribadi buat saya dan Bapak Ibu. Dia katakan, jangan takut. Yang kedua, malaikat itu berdiri dan memberitahu, aku memberi kamu berita yang baik. Dalam terjemahan lain itu mengatakan begitu, akan menolong saya dan Bapak. Dia sudah lahir untuk saya dan Bapak Ibu, untuk menolong saya dan Bapak Ibu dari segala kesulitan. Kesulitan itu pasti ada. Justru karena kesulitan itu ada, pergumulan itu ada, apa kata firman Tuhan?
disitulah nama Tuhan dimuliakan. Dan arti juru selamat secara khusus dalam konteks iman Kristen, yaitu Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat karena dia adalah sosok yang menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat Tuhan itu menyebutkan juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Dan hal ini menekankan bahwa perannya sebagai penyelamat manusia. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang Kristen dari kecil, atau kita menjadi orang Kristen setelah dewasa. Mari kita bersama tidak hanya menjadi orang Kristen yang kosong, tapi mari kita pergunakan dengan baik, bahwa Dia datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Dia datang untuk saya dan Bapak Ibu. Dan seluruh dunia harus tahu ini. Biarlah firman Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu menjadi satu PR kita bersama. Apa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah pribadi kita yang sudah compang-camping ini rindu dipulihkan oleh Tuhan? Mari kita memulainya. Apakah kita rindu keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Berlutut di hadapan Tuhan. Apakah kita rindu anak-anak kita dipulihkan oleh Tuhan? Berteriaklah kepada Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Kiranya Allah Bapa yang mengutus anaknya ke dunia, Tuhan Yesus Kristus yang lahir, hidup dan menyerahkan dirinya bagi kita, serta Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita,
memberkati engkau dan keluargamu malam ini dan seterusnya, sampai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang dan bangsa-bangsa. Amin.